Hai semua, kami dari kelompok 1 IL6. Kami memilih United to Complete untuk menjadi judul di IL6 ini. Di kelompok ini kita mempunyai 4 anggota nih. Yuk kita kenalan dulu sama 4 anggota kita. Halo semua, aku Cynthia. Halo semuanya, perkenalkan namaku Sasa. Hai, aku Jessica. Hai, aku Carla. Nah, udah pada kenal kan? Jadi di IL6 ini kami mengambil 2 pelajaran, yaitu agama dan IPS. Agama menyangkut tentang kasih yang tidak membeda-bedakan, dan IPS menyangkut dengan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Sebelum memulai, jangan lupa like dan subscribe dulu, agar membantu kami mendapatkan nilai yang bagus. Mohon bantuannya. Hai semua, ngomong-ngomong, lama nih gak ketemu. Iya nih, udah lama gak ketemu. Hari ini mau bahas apa? Hari ini mau bahas tentang bersatu untuk melengkapi. Oke. Guys, tahu nggak kenapa kok kasih itu tidak dapat dibeda-bedakan? Aku tahu. Wah, tahu semua nih. Kalau gitu, siapa yang mau nerangin kenapa kasih tidak dapat dibeda-bedakan? Aku aja. Oke, silahkan. Allah tidak melihat siapakah kita, latar belakang kita, atau pekerjaan yang kita lakukan. Sebab Dia mengasihi kita semua tanpa batasan-batasan yang ada. Sebagai pengikut Kristus, kita juga tentu paham tentang ajaran kasih, tetapi juga mengakui bahwa kita tidak mampu sepenuhnya untuk melakukan kasih itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mungkin kita hanya sebatas berpikir atau membicarakannya, belum melakukan dalam tindakan nyata. Atau seperti ini, ketika hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, kita berpikiran seperti ini. Dia kan orang miskin, dikasih yang harga murah saja tentu sudah senang. Tetapi kepada orang kaya, bingung nih dikasih apa ya yang pantas supaya aku tidak dipermalukannya. Begitukah kita? Yesus mengajak kita untuk dapat menyatakan kasih dengan tidak membedakan orang. Tidak membedakan kaya atau miskin, tetapi membedakan antara orang yang mau menyadari dosanya, mengakui dosanya, bertobat dan menerima keselamatan dengan orang yang mengeraskan hatinya. Contoh tindakan kasih tanpa membedakan adalah mengasihi orang yang berbeda agama dan membantu korban bencana alam tanpa memikirkan apa agama orang tersebut. Wah, menarik ya. Iya, bagus banget. Wah, cakep tuh. Lengkap banget jelasinnya. Iya dong, kan itu hal wajib yang harus ada di diri kita, yaitu kasih untuk semua orang. Oh, gitu ya. Terus, kalau toleransi di Indonesia itu sekarang sama dulu bedanya apa ya? Aku aja yang jelasin ya. Oke. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus saling mengasihi satu sama lain. Salah satu contoh mengasihi satu sama lain itu dengan toleransi. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama maupun yang agamanya sama. Kita adalah generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia harusnya bisa mengikuti jejak nenek moyang kita dulu, terutama yang beragama Buddha dan Hindu. Dulu mereka saling akur, tidak pernah saling mengejek, yang selalu mengasihi satu sama lain, bukan malah mengejek sampai menjatuhkan agama lain. Dan sebagai penerus bangsa, kita juga harus mengajarkan kepada anak yang lebih kecil agar tahu apa itu arti toleransi. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, dan ras dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Di masa saat ini, media, internet, atau sosial bisa menjadi tempat berkomunikasi. Dengan adanya media tersebut, ada sisi negatif dan positifnya. Sisi positifnya yakni kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh, mencari informasi yang sedang trending, dan lain-lain. Sisi negatifnya adalah banyak sekali warga
Indonesia yang tidak menerapkan toleransi. Media inilah yang media ini yang bisa membuat bangsa terpecah belah akibat cekcok yang berkaitan dengan SARA. Banyak yang tidak mau menerima keragaman dan merasa yang mereka punya lebih baik dari kita. Maka dari itu, mari kita terapkan toleransi dimanapun kita berada dan saling menghormati keragaman yang ada. Contoh tindakan nyatanya adalah dengan cara saling menghargai dan menghormati agama lain, dan tidak membedakan suku, agama, dan budaya setiap orang. Oh, gitu ya ternyata. Semoga toleransi di Indonesia semakin baik. Sekarang juga banyak orang yang tidak tahu apa arti toleransi. Semoga mereka ngerti ya. Amin. Oh iya, kita sudahi saja ya podcast kali ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Aku. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus saling mengasihi satu sama lain. Salah satu contoh mengasihi satu sama lain itu dengan toleransi. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama maupun yang agamanya sama. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti di Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Dan sebagai pengikut Kristus juga, kita harus tentu paham tentang ajaran kasih. Tetapi juga mengakui bahwa kita tidak mampu sepenuhnya untuk melakukan kasih itu, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk dapat menyatakan kasih dengan tidak membedakan orang, tidak membedakan kaya atau miskin, tetapi membedakan antara orang yang menyadari dosanya, mengakui dosanya, bertobat, dan menerima keselamatan dengan orang yang mengeraskan hatinya. Terima kasih ya telah menonton podcast kami dari kelompok 1 IL6. Semoga dari artikel di atas kami dapat memotivasi kalian. Jangan lupa loh ya, like dan subscribe agar dapat bantu kami guys. Belajar adalah ibadah, berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti doa kalian serius dan kegagalan adalah guru terbaik kalian. Belajarlah darinya.